Yang keempat juga PR Pak Ferry dan Pak Abrar harus menyetujui itu pelampung yang canggih itu lebih di pesawat. Jadi kalian lebih pramugari pakai pelampung itu. Harganya 1 juta berapa Pak? 1.800.000. Kali berapa? 14. Kita minta baru 14 saja. Nanti akan kita penuhi semua 26. Tapi pelan-pelan karena itu bertahap. Hampir 25 juta. 25 juta. Dan itu mau nggak mau harus dipenuhi seperti yang Pak Marga sampaikan. Penuhin dulu, baru di list, baru di disanksi. Terus yang keempat, nah ini Pak Ferry dan Pak Sidiq juga ini. Nah, kalau rekan-rekan misalnya jengkel sama security langsung ke Pak Ferry aja sama Pak Sidiq. Ini security-nya nggak kontrol ini. Kan gitu. Tidak jadi security sebetulnya udah ngasih pengarahan, tapi orang itu lewat aja bandel kan bisa. Nah, itu security nggak bisa apa-apa, security nggak boleh untuk berkelahi kok. Security itu untuk ngamankan. Kalau yang bisa diamankan, kalau nggak bisa diamankan ya tinggalkan saja kan begitu kira-kira ya kan. Tapi minimal kita punya ucapan komunikasi yang baik, etika yang baik, adab yang baik, jangan ke sana bicaranya seperti ini itu loh ya. Itu terus yang cukup ya 4 itu ya. Jadi cukup Pak ya, ini PR, ini banyak PR nih. Karena ini memang hal baru ini. Artinya selama ini kita nggak dinilai oleh manajemen, tapi mau langsung dikasih seksi kan gitu. Harus dibenahi dulu kan gitu, kira-kira begitu ya. Nah, selanjutnya siapa yang mau tanya lagi? Tunggu dulu Pak. Tadi Pak yang pertanyaan Pak yang berkaitan dengan masalah Pak, berarti kita masuk di posisi sama dengan permanen yang posisi rawat. Kan ini kan dipakai dalam maksudnya Bapak pakai kerja kan? Berarti bisa saja dengan catatan barang harus disarungi pada saat dibawa ya. Yang kedua, yang masalah untuk paras atas mesinnya. Selagi itu atas perintah atasan berarti boleh saja. Ya. Selagi perintah dari atasan, ingat. Kalau tidak diperintahkan langsung Bapak coba-coba jangan betul. Karena itu kena sanksi kalau tidak ada perintah langsung dari atasan. Perintah. Ya. Sebenarnya selama ini tuh terus Pak yang tadi yang dipertanyakan masalah sholat karena di dalam item 51 ini juga Pak kan tidak dicantumkan di dalam ini bagaimana tentang sholat, tapi mungkin dikondisikan saja dulu Pak ya. Apakah daerahnya yang kita lintasi itu membahayakan untuk diri kita atau bagaimana? Ya. Oke Pak. Polisi itu Pak lagi berbahaya, cuma kamera 4 terus itu. Kalau kameranya kan khusus Tanjung Barat saja yang lihat, kecuali kami lihat ke sana ya. Kameranya dikasihkan mana itu Pak? Kalau saya kenal nama dari Pak saya, jangan Pak. Ya Tansan ya. Nanti kita tiba-tiba dapat sanksi ya. Apa itu? Baik, aturannya itu. Kelihatan dia udah baru ini baru sampai kayak gitu. Warga jadi lihat kita urus. Tidak kelihatan dari kampus. Dari Pak Waltari tadi ya, ini PR-nya Pak Mary dan Pak Abrar ya. PR kita bersama Pak ya. Jangan sampai nanti nyanggung gini juga ya. Jadi bukan itu masalahnya sebenarnya Pak. Jadi yang pertama IKA ya. IKA itu ada di pekerjaan Pak. Jadi yang buat IKA ini ya biasanya dari parsernya Pak. Bukan dari SAE. Kalau SAE itu kan ada IKA-nya sendiri yang terkait dengan SAE-nya gitu ya. Yang limbah ya. Jadi IKA itu kan lagi di masing-masing Pak. Jadi kalau misalnya Bapak bekerja menggunakan barang, pekerjaannya apa gitu ya. Pohon, nah itu kan kita itu kan sepertinya belum ada IKA-nya ya. Jadi perlu kita perhatikan, kita itu harus mengendalikan risiko ya. Di risiko kerjanya. Ada namanya JSA Pak ya. Mungkin dari laporan juga ya, JSA ini dibuat oleh inspeksi dan asisten atau kepala pelabuhan. Dari dasar itulah keselamatan analisa keselamatan Bapak bekerja di area tersebut. Dibuat CSA-nya dulu Pak. Ini Bapak bekerjanya nanti step-stepnya begini, dan alat pelindung dirinya ini, alat kerjanya ini gitu ya. Jadi itu dasarnya Bapak nanti untuk melakukan pekerjaan tersebut. Jadi pekerjaan yang belum ada IKA atau ininya kita bekali dengan job safety analysis. Gitu Pak ya. Job safety analysis itu adalah nanti kalau supervisinya juga bisa praktekkan cara motong
pohonnya tinggi gitu ya. Jadi ada beberapa pohon mungkin yang belum ada ikannya ya, fungsinya kita untuk jadi itu juga beberapa hal mungkin jadi itu dari tanaman dia harusnya nggak pakai parang ya, pakai sampah ya. Nah itu yang digunakan ya itu yang untuk warga luar Pak ya, ini luar biasa juga ya, nggak segampang yang kita kira aja ya. Jadi ada masalah mungkin Pak Iksan adalah masyarakat sih dari sini ya. Kalau saya mau dilarang masuk 20 tahun 50 tahun saya di sini nggak pernah dilarang lah gitu lagi ya. Itu kan case-nya beda ya. Jadi yang penting kita security ya, security tugas berat juga Pak ya. Bagaimana bisa kita mereka aja. Kalau misalnya yang paling tidak kita sudah berusaha untuk bagaimana mereka tidak celaka di tempat kita gitu ya. Pak saya sudah tegur Pak sudah ini, tapi ada kejadian itu kan kayak gitu ya. Jadi untuk luar liar yang saya coba Cukup ya Pak, aturan ya. Sedikit Pak. clear ya pesannya. Pakai set dulu. Biar kelihatan gini. Kita relax. Gini, yang mau minum ambil dulu ke satu kumpul bertahan. Perlu diambilkan. Cepat ambil minum. Dari awal berdirinya ini telah sampai sekarang belum ada yang bisa terjadi aturan baru bahasanya di sini masalah itu pasti tidak bisa dipertanggungjawabkan jika itu ada aturan bakunya memang saya rasa karena security tidak ada masalah jalankan dulu tinggal dikasih lihat kalau kita tidak mau sampaikan tinggal Kita sudah tapi apakah mereka yang terbitkan itu bisa bertanggung jawab 100%? Masalahnya di sini Pak gesekan. Jadi di sini kita itu kalau rasa persaudaraan dan kekeluargaan itu kita tidak terapkan itu. Nah bagaimana dengan di sisi lain soalnya pelabuhan juga ya kita tidak sama halnya kalau dari pandangan pertama itu awalnya sangat bisa lebihnya terserah karena pagar di sini tidak ada. Jadi orang kalau mau jaga di pos dia lewat belakang sampai saja. Siapa mau tahu sudah kalau di bisa sudah ada di sana. Apalagi kalau dari dalam mulai dari sana ini kan tidak ada pagar ini. Jadi yang pagar di sini pelabuhannya cuma depan saja. Jadi kalau pagar air ya, jadi kalau dibilang harus itulah yang security di sana karena fasilitas yang tidak memadai. Cukup ya Pak Maka ya. yang kita juga Ya cukup artinya gini. Yang disampaikan Pak Maka biar tak yang perlu ngehkan agar kita tuh ngeh. Kalau kita udah ngeh, manajemen kita ini ada ini hubungannya tinggal pertama mau nggak ini dipakai. Nah ini pelabuhan internasional. Terus yang kedua yang diminta Pak Marga tadi ada SOP standar masuk pelabuhan dilarang. Nah ini tinggal Pak Ferry mintakan mungkin ada SOP-nya. Kalau enggak ya dibuatkan gitu. Pasangnya usulkan ke CDO biar terpakai kan begitu. Standar masuk itu. Memang kalau standar pelabuhan internasional tidak boleh orang luar yang tidak perlu masuk. Nah ini kita yang belum punya. Nah ini nanti biar dari yang memakai CDO untuk menyampaikan ke manajemen agar dan standar orang masuk pelabuhan. Begitu bagus ya. Cukup ya. Ini PR kan banyak PR kalau ke pelabuhan. Ini sengaja saya kumpulin semua biar banyak PR manajemen ya. Cukup ya.
rekan-rekan cukup kelas kan Pak? Cukup ya, belum Kan? masih banyak ini. Nanti nggak terekam, nggak terbaca, percuma sia-sia kita ngomong ya. Nah sekarang Pak Saril, pertanyaannya sudah lupa. Ya, saya tidak mau menyoroti masalah ini mengoperasikan alat tanpa wewenang itu ancamannya SP3. Sedangkan di sini kita tahu peraturan boiler itu cuma satu. Sedangkan boiler kita kan jalan sampai 24 jam. Makanya kadang dari kita dari administrasi atau dari instansi lain terbantu untuk mengoperasikan boiler itu. Kira-kira langkah apa yang diambil atau apa namanya untuk apa yang bisa dilakukan sehingga kita bisa bekerja di situ dalam keadaan aman.